selamat datang di Brunch with Dave. Kembali bersama saya, Dave Hendrik. Bahagia sekali bisa menyapa teman-teman. Brunch with Dave kali ini special edisi iftar. Karena kita janjiannya menikmati hidangan di Liveng Hotel Mandarin Oriental Jakarta sesudah berbuka puasa. Tuh. Kami juga telah melampaui serangkaian health screening untuk bisa bertemu dan menyapa Anda sekalian. Hai Sivia. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa Om Dave. Aku air Silakan. putih. Oh, air putih, aku teh deh. Enggak puasa juga sebenarnya, tapi aduh aroma tehnya menggoda sekali. Oke, kita ngobrol sambil makan karena terakhir ngobrol sama kamu di Brunch with Dave kan kita live Instagram, kita nggak makan ya. Oh iya benar, kita live Iya. Instagram di rumah masing-masing. Itu tuh awal 2021 loh, can you believe it? Itu Sekarang 2022. udah lama Itu banget lebaran berarti. 2021 ya? Iya, oh my god, setahun berarti. Takut Ai. pandemi kenapa lama sekali ya? Ini tuh udah mau masuk tahun ketiga Iya, pandemi betul. loh. Terus katanya sudah mau endemi. Ah iya, that's very nice. Ayo, yuk, kamu Asik. mau apa? Ini Oke. ada swan dumpling dengan black pepper duck meat. Do you eat duck? Aku penasaran. Oke, karena ini aku tadi diajarin sama teman-teman dari Mandarin Oriental. Ini harus dituang di tengah-tengah ya. Are you guys ready? Seperti itu. So the duck swam. There you go, pretty. Oh. Terus ini ada ini apa sih? Beef Szechuan. There you go, darling. Nasi gorengnya ini adalah matsuke mushroom dengan Matsuke goldfish mushroom. prawn dumpling. Terus kita ada itu juga hidangan yang menarik sekali. Ini black sesame fried rice dengan crab meat. Nah, itu tadi baru si matsuke mushroom dengan goldfish Wah. prawn. Please, ini sweet sour chicken. Kamu mau yang mana dulu? Oh, tadi aku janji mau ini ya. Tuh. Aku mau yang beraksi-aksi gitu Iya loh. kan? Ini dulu deh. Yuk kita nikmati. Tuh dia. Oke. There you go. Aku mau ambil Monggo. angsainya dengan sumpit aku. Yes. Bagus loh ini posisinya aku langsung set gitu. Iya, dia angsanya hitam sama kayak baju kita ya. Iya betul. Terus gimana kehidupan selama bulan Ramadan Kehidupan ini? selama bulan Ramadan. Aku selalu berusaha untuk tetap produktif, Om. Dave. Jadi aku pengen tetap tetap bikin lagu. Aku juga mau rilis single di bulan Mei. Jadi sekarang aku tuh lagi produksian si lagu tersebut. Oh gitu. Aku lagi bikin lagu itu. Oke, jadi bulan puasa nggak berarti terus slow down gitu ya? Enggak. Oke. Enggak sih. Aku nyesel loh ngajak kamu, langsung nanya kamu karena belum hap kan? Ayo dihap Oh iya, dulu belum deh kalau hap. gitu ya. Tapi ini nggak bisa kalau pakai sumpit. Aku Pakai sorry tangan ya, aja, aku nggak harus apa-apa. ambil kepalanya. Ups. Yeah. Please do enjoy it. How was it? Yummy? Aku loh yang ngadon bumbu soalnya tadi subuh. Duh, mungkin nggak sih? Good, right? Yes, very tasty. Yes. Yummy ya. Kamu tuh repot nggak sih kalau untuk urusan makanan? Iya, nggak? You enjoy almost anything. Lumayan repot deh sedikit. Oh ya? Karena aku alergi dairy. Oh gitu. Jadi semua produk susu kamu nggak bisa nikmati dong? Nggak bisa sering-sering. Nggak bisa sering-sering. Oh, oke. Apa yang terjadi reaksi badannya kalau makan dairy? Kulit. Oh, sensitif berarti terhadap dairy ya. Sensitif. Tapi waktu aku baik kata mamaku, aku tuh sering banget makan susu-susuan dan lain-lain. Mungkin kayaknya badannya udah terlalu capek deh sama. Didera waktu dari masih kecil. Iya benar. Dan mamaku hamil aku tuh minumnya cuma susu. Oh. Makannya cuma keju. Oh, ya udah benar kata badan lo kali asupan susu lo udah cukup banget. Betul. Saat Sivia dewasa udah nggak perlu ditambahin lagi. Tapi aku juga nggak jadi orang bule, Om Dave. Padahal makanan ibuku udah kayak gitu. Bener. Iya kan? Putihnya tapi dapet kan? Kalau kita nggak salah inget ya teman-teman sekalian, dari terakhir obrolan kita di Brunch with Dave sama Sivia, waktu itu Sivia belum lama setelah rilis Love Spell, correct? Itu adalah album pertama Sivia. Full album ya. Oke. Perdana. Dan yang sekarang lagi dibikin adalah single. Single menuju album kedua. Oh, single menuju album kedua. Tadi sambil menunggu setup yang dilakukan oleh tim Bazar ya, Sivia bilang jadi rupanya sekarang juga tren musisi dalam merilis album itu sedikit bergeser ya. Jadi kayak per 2 tahun sekali.
rilis album. Itu yang aku tahu ya Om Dave. Per 2 tahun sekali rilis album, per 2 bulan sekali rilis single. 2 tahun sekali album, 2 bulan sekali single. Ih, itu kayak digenjot untuk selalu punya single dong berarti every 2 months. Petra Sihombing sempat dia punya konsep sendiri akan albumnya gitu. Dia sempat rilis sebulan sekali single. Coba bayangin pusingnya kayak apa. Aku 2 bulan sekali aja pusing. Nih, kayak majalah kita ya. Sebulan sekali ya, kayak bazar. Oh iya benar. Sebulan sekali, beneran. Oh my. Jadi sebulan sekali dia harus mikirin artworknya akan seperti apa, lagunya akan seperti apa. Apalagi kan dia semua musiknya bikin sendiri kan. Musiknya bikin sendiri, dia nyanyi juga, segala macam gitu. Jadi kayak Oke. Why do you think that happens? Perubahan itu. Kalau dulu kan setahu aku ya album setahun sekali itu udah dibilang produktif ya. Mungkin kan dipaksa untuk produktif gitu kali ya. Maksudnya karena kan banyak juga musisi apalagi yang independen gitu yang terlalu mungkin prosesnya terlalu lama dan lain-lain malah jadi kayak hilang atau mungkin dari keburu rupa gitu. sisi kreatifnya juga jadinya lambat pergerakannya gitu. Jadi mungkin itu kali ya gitu. Karena yang aku tahu itu. Oke. Nah, kalau Sivia sendiri karena kan yang aku ingat Sivia independent label, berarti boleh dibilang you make your own regulation. Iya. Iya kan? Rencananya Sivia sama 2 tahun sekali album, baru in between single. Iya, jadi 2 tahun album, per 2 tahun aku rilis album kalau bisa, terus per 2 bulan sekali single gitu. Sebetulnya ini aku udah lumayan lama dari aku terakhir rilis Camellia ke sekarang single tuh lumayan lama jatuhnya karena aku baru rilis lagi Mei. Tadinya aku mau rilis tuh Februari Januari gitu. Delay itu terjadi karena sibuk siaran pagi di Cosmopolitan pagi-pagi. Aku lupa. Iya, sekarang aku siaran keren loh. Aku sekarang siaran pagi. Kan sebelum ini juga kamu emang udah siaran kan, tapi di beda radio. Dan tapi nggak pagi-pagi. Nggak pagi-pagi. Ini pagi, Jack, jam 6. Pagi banget live. Iya. Live. Ya ampun. Terus harus dipaksa untuk kayak harus on gitu kan. Bayangin ya. Jam 6 pagi, sekarang puasa, berarti kan abis sahur. Iya. Abis sahur, terus aku ibadah sebentar, terus kan langsung jalan ke Sarinah ya kan. Di mobil udah pasti gitu kan. Pas nyampe udah langsung kayak, hey Cosmoners, harus kayak gitu. upbeat gitu ya. Aku kadang suka nging gitu pusing. Karena dipaksa gitu kan, dipaksa kayak gitu. Jadi aku suka nging gitu. Berapa lama kamu butuh shifting body clock kamu untuk bisa bangun pagi dan langsung? Untungnya aku bangun pagi. Aku sebelumnya memang anaknya bangun pagi karena aku harus ada ibadah sholat subuh kan gitu. Bangun pagi. Cuma kan nggak harus aku gitu. Kalau ini kan langsung kayak, hai jadi gini nih kan kemarin gitu. Kalau nggak aku bisa dimarahin sama produserku. Kayak Sivia turun nih, kayaknya harus lebih up lagi. Oke. Gitu. Tapi aku sih menikmati tuh zaman masih siaran pagi ke studio nyetir pagi-pagi jam 5 nyampe di studio 5.30. Kayaknya jalanan masih gelap, masih enak sepi, banget. masih Enak kosong, banget. Iya, ya betul. kan? Ya walaupun kamu pasti tidur disupirin deh ya. Tapi enaknya aku pergi nggak ada orang, nyampe orang-orang baru masuk kantor. Pas selesai orang-orang baru masuk kantor. Kamu bisa tidur deh, iya kan? Kewajiban kamu pekerjaan udah selesai ya, iya kan? Tapi bukan itu dong penyebab delay hadirnya singlemu. Enggak, bukan karena siaran. Karena kan sebetulnya siaran itu pagi. Jadi aku kan sebetulnya abis itu bisa melakukan banyak hal di siang, sore, malamnya kan. Cuma ini memang kayaknya timeline aku geser karena jadinya. Karena kan kebetulan aku bergeraknya secara independen, Om Dave. Jadi kayak semuanya kan aku on nih gitu. Jadi kayak lagunya tiba-tiba aku maunya beginilah, begitulah. Perubahannya lebih ke teknis sih sebetulnya yang membuat itu jadinya mundur. Aku yang baru nemuin lagi bentuk musik yang aku pengen bikin, referensinya berubah dan lain-lain. Itu juga yang membuat itu jadi prosesnya yang tadinya mungkin kasarnya seminggu jadi 2 minggu gitu. Oke. Itu berarti kan sebetulnya idealisme kamu sebagai seorang seniman ya. Iya. Apalagi yang mau dicobain dong? Daging? Aku Mau apa? Nasi goreng atau goldfish prawn? Aku mau yang paling cantik itu. Goldfish prawn ya? Iya. Tuh takut bentar lagi dia jadi ikan hiu kalau kelamaan. Iya. Nah, nikmatin di situ aja langsung. Oh, oke. Iya kan, baru abis ini kita cip nasi gorengnya, ya. Bentuknya benar-benar seperti Kece ya? goldfish. Tuh.
Kalau tradisi Idul Fitri di rumahnya Sylvia seperti apa tuh, Vi? Festive. Festive. Jadi memang momen penting untuk keluarga berkumpul dan berjumpa. Iya, aku ketemu sama keluargaku lengkap duduk di meja makan semuanya tanpa ada yang absen. Kalau lagi sahur, justru. Oh ya? Bukan lagi buka puasa Bukan ya? lagi buka puasa. Karena kan kalau lagi buka puasa suka kayak gini nih, aku buka puasa di luar ya kan, gitu. Kalau lagi sahur semuanya hadir. Oh, sesuatu yang berbeda ya. Ada tradisi yang khusus, misalnya kumpul di rumah mama pada saat lebaran nanti, atau biasanya kalian mudik, apa piye? Karena tahun ini akhirnya kita boleh mudik lagi ya, besties ya. Setelah 2 tahun tidak boleh mudik kayaknya, ya tiket aja kayaknya 3 bulan sebelum pengumuman lebaran udah habis tiket pesawat ya. Terus jadi mahal loh. Iya banget. Iya banget, soalnya aku berencana pergi ke Jogja kan. Kan jalan darat katanya ke Jogja itu cuma 7 jam. 7-8 jam. 7-8 jam. Aku cek pesawat udah nggak ada yang direct. Udah hop in city 8 jam juga. Mendingan naik mobil aja nggak sih? Iya, bener. Road trip. Itu kan serunya juga jalan-jalan sama keluarga. Iya. Kalau aku nggak pulang kampung. Oke. Aku di Jakarta. Kampungnya di mana sih sebetulnya kamu, Non? Ayo, aku kelihatannya asli mana? Mata-mata sifat gitu dari Aceh? Enggak, sok tau banget gue ya. Aduh, sorry loh kalau salah. Masih Sumatera? Hah? Iya, Masih benar. Sumatera. Padang? Aku Padang. Padang! Yes! Aku Padang. Nggak ke Padang? Enggak. Oh. Karena tante-tante yang tinggal di sana kebetulan udah banyak yang udah tua dan banyak yang kesini dan banyak yang sudah meninggal juga kan gitu. Jadi ya kita di sini aja kumpul keluarga. Okay. Berarti bisa dipastikan hidangan lebaran di rumahnya Sylvia pasti rupa-rupa aneka makanan Padang ya? Bener? Seru banget tapi makanan di rumah aku apalagi kalau lebaran. Kalau lebaran udah pasti ada rendang, udah pasti ada dendeng, udah pasti ada lontong dan berbagai kuahnya. Jadi ada macam-macam kuahnya. Kamu bantu mama masak? Enggak dong tentu. Atau zaman sekarang ibu-ibu juga udah tinggal telepon catering kali ya? Atau mamamu masih masak sendiri? Mamaku masak sendiri tapi kalau itu. Iya hebat ih. Iya, dia kayak nggak percaya catering deh. Iya hebat ih. Dengan adanya catering menurut dia kayak ibu-ibu sejati. Iya, ibu-ibu dia sejati. masak banget. Dan lebih hebat lagi dia nggak mewajibkan kalian anak-anak perempuannya untuk ikut memasak dan membantu. Enggak mewajibkan kayak ayo dong bisa juga dong bikin rendang kayak aku gitu. Enggak. Kalau mama pernah bilang nggak sih ke Sylvia apa yang paling dia rasa bangga dari seorang Sylvia? Aku tahu aku maunya apa. Oh my, that's nice. Untuk tahu dalam hidup lo maunya apa, I think it's very essential. Iya, betul. Dan kamu tuh memang dari dulu tipe anak yang selalu tahu lo maunya apa. Jadi apalagi dari dulu kan aku udah bisa, mungkin aku bisa bilang aku lumayan commit gitu, lumayan konsisten sama aku pokoknya pengennya jadi musisi, pengennya jadi penyanyi, pengennya jadi guru vokal. Itu nanti goals terakhir aku. Aku pengen banget kalau aku udah selesai. Karena kan kita nggak akan bertahan lama di depan kamera terus, di atas panggung terus ya kan? Kan akan menua dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku mikirnya nanti kalau misalkan aku udah tua, aku pengennya aku jadi guru vokal. Aku punya tempat les sendiri, aku punya sekolah musik gitu. Meneruskan ilmu yang kamu punya. Iya, betul kepada gitu. bakat-bakat baru Indonesia gitu. Karena kan aku juga besar di tempat, maksudnya bisa dibilang di sekolah musik gitu kan gitu. Jadi itu yang aku lihat gitu. Dulu aku sama almarhum Bang Elva, sekolahnya di Alpha Music School. Jadi aku ngeliat almarhum Bang Elva tuh kayak oke, nanti one day gue kayak gini. Kayak guru les nyanyiku juga. Gitu. That sounds like a plan ya. Kita nggak bisa selamanya teman-temanku di atas panggung ya. Aku nanti mau ngajarin apa, jadi guru apa ya? Menyulam kali ya. Alis. Tapi kamu tuh berarti pikirannya cukup panjang loh, hebat loh. For somebody your age untuk bisa melihat jauh, aku ntar ketika udah mulai nggak produktif, pengen melakukan apa, nggak banyak loh yang bisa melakukan itu, Sylvia. To vision that. Iya, aku pengen banget gitu. Mungkin aku kan nggak ngerti bisnis dan lain-lain ya, Om Dave. Jadi kayak mungkin nanti itu bisnisnya bisa kakakku yang ngerjain atau siapapun gitu, orang yang aku percaya, aku bagian ngajarinnya gitu. Pokoknya aku nyanyi, intinya tuh aku nggak mau jauh-jauh dari nyanyi. Jadi apapun itu yang masih deket sama nyanyi. Contoh mungkin siaran radio kan masih dekat sama musik gitu, terus juga jadi guru vokal gitu, itu salah satu mimpi aku. Itu kembangan dari passion kamu di dunia nyanyi lah ya. Ya, aku pikir
kan katanya berada di zona nyaman itu paling berbahaya ya. Iya. Pekerjaannya masih nyanyi, masih your Benar. passion, cuman berkembang aja. Yang Berkembang, tadinya iya, jadi betul. penulis, performer, sekarang Iya. jadi guru gitu ya. Always knowing what you want. Apakah itu juga yang kamu rasakan dalam berkarya? Kamu selalu tahu jenis musik apa nih yang kamu mau bikin? Iya, dengan ada banyaknya referensi gitu ya, tetap aku kayak oke, aku sekarang mencoba referensi musik ini, tapi gimana caranya ini musik yang aku bikin tetap rasanya tuh tetap aku, nggak tiba-tiba aku jadi kayak, hah ini lagunya Sivia, sampai orang nggak tahu kalau ini lagu aku dan lain-lain gitu. Aku nggak mau hilangin hilangin karakter akunya gitu di musik itu gitu. Jadi mungkin itu juga kali ya yang aku bisa bilang aku tahu apa yang aku mau bikin, aku tahu apa yang aku mau gitu. Walaupun aku nggak main alat musik. Oh, Gitu. kamu nggak main alat musik ya? Enggak. Oh. Tapi alhamdulillah karena aku dulu mungkin sekolah gitu ya, les nyanyi gitu. Jadi mungkin aku paham lah gitu sedikit-sedikit notasi dan lain-lain gitu. Jadi berkomunikasi sama produserku juga jadinya lebih mudah. Memang nggak punya minat untuk main alat musik atau? Mau. Coba menurutku kayaknya harus satu-satu deh kayaknya. Karena aku orangnya gampang banget ke distract Om Dave. Jadi harus satu-satu, yang penting yang penting fokus gitu. Iya betul, setuju ah. Ya, kemana fokus kita pergi, di situ badan kita berada. Iya, betul. Gimana kalau kita break dulu, kita fokus makan dulu? Setuju? Karena dari tadi nggak nyuap-nyuap ya. Yes. We'll be back. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Sivia di Live Mandarin Oriental. Yang dari tadi kata Sivia makanannya enak ya. Rupanya dumpling yang kamu makan itu chefnya khusus loh untuk bikin prawn Enak dumpling banget. goldfish itu. Enak banget, sumpah. Very nice, yes? Iya. Ini kan cuma 2 karena dia tahu kita makannya petit-petit. Nanti kita pesenin yang kolam gede ya. Goldfishnya banyak. Dia sekeluarga lagi lebaran ngumpul mungkin ada 12 gitu ya. Oke, bicara mengenai mimpi. Kan aku ingat waktu obrolan kita di Brunch with Dave terakhir, Sivia bilang kamu agak insecure, merasa diri sebagai seniman kok belum punya karya, tapi kan udah punya love spell gitu. Terus aku pengen tahu, how does it progress to now? Udah lebih yakin menyebut diri sebagai seorang musician? Kan katanya kalau misalkan memang mau dibilang kalau lo mau jadi musisi, lo harus hidup seperti musisi, kan gitu. Kalau mau jadi rockstar, lo harus hidup semua. Cara makannya harus cara makan rockstar. Cara minumnya, cara ngobrolnya, nongkrongnya harus seperti rockstar kan gitu. Jadi aku mungkin kalau misalkan dibilang sekarang Sivia apa sih kesibukannya apa segala macam. Oh, aku nyanyi. Aku bisa dibilang aku penyanyi karena aku juga menciptakan lagu. Aku bisa dibilang ya aku musisi gitu dan lain-lain gitu. Dulu insecure banget gitu. Ya, album baru 1 tapi udah keluar-keluar ya. Gue musisi apa segala gitu. Semakin kesini aku semakin ini sih sebetulnya kayak sebetulnya nggak apa-apa sih kalau misalkan aku mau bilang diriku musisi, aku mau bilang diriku penyanyi atau mungkin pencipta lagu doang, penulis lagu doang gitu. Kayak sebetulnya nggak ada batasan kan di situ gitu. Karena itu sebetulnya pada saat itu, pada zaman itu aku lumayan gampang terganggu sama apa kata orang, sama omongan orang gitu. Jadi kayak sekarang kayaknya Not anymore? Gitu kayaknya kalau nggak gitu, kayaknya aku nggak akan maju-maju dan akan insecure terus kan gitu. Karena rasa-rasanya insecure tuh kalau diikutin terus jadinya obatnya juga bingung, karena kan sebetulnya obatnya insecure ya diriku sendiri kan, bukan kayak semangat orang lain dan lain-lain. Kalau aku sih nggak mempan kalau orang kayak kamu bisa kok, kamu bagus kok, apa segala macam. Di aku tuh nggak mempan, emang harus akunya yang kayak bisa gitu. Nggak apa-apa kok gitu kalau sekarang lo mau menyebut diri lo musisi, lo mau menyebut walaupun mungkin lagu lo belum 25 tahun berkarya gitu, belum gitu, cuma kayak ya udah gitu. Emang Serem juga ya kalau di umur kamu yang belum 30 gini tiba-tiba aku udah 25 tahun berkarya. Semacam jenglot. Iya gitu, jadi sebetulnya ya kayaknya nggak apa-apa sih, udah nggak insecure lagi harusnya. Oke. Apa yang terjadi di proses pendewasaan itu sehingga akhirnya insecure, kamu bisa berdamai dengan insecurity-mu itu, Sivia? Yang terjadi sebetulnya ada banyak sih Om Dave. Contohnya mungkin ya yang terjadi kayak misalkan aku melihat teman-teman musisi lainnya gitu, kayak
kenapa ya gitu. Aku suka aku suka mikir sendiri kalau misalkan lagi nonton musisi-musisi lain di panggung, aku suka mikir kayak kenapa ya dia gini, kenapa ya dia musiknya kayak gini, kenapa ya dia bisa kayak gitu di atas panggung, terus kenapa ya kalau si ini tuh kayak gini, kenapa ya dia bisa bikin lagu yang kayak gini, kenapa ya orang tuh suka banget sama lagu-lagunya dia dan lain-lain gitu. Dari situ aku mikir kayaknya mereka tuh juga sama kayak aku deh. Mungkin kalau misalkan aku lagi di atas panggung, mereka juga kayak kenapa ya si Via bisa begini gitu, kenapa si Via bisa pede ya nyanyi di atas panggung dan lain-lain gitu. Jadi menurutku masing-masing orang tuh kan punya struggle masing-masing gitu. Jadi kayaknya aku harus menerima dan mengakui itu gitu. Jadi bukan cuma perkara aku kayak ketakutan apa segala macam, tapi aku nggak tahu ujungnya juntrungannya kemana gitu. Jadi kayaknya setiap orang punya struggle masing-masing, jadi ya kenapa aku harus terlalu ketakutan yang nggak genah gitu loh. Kayak kenapa ya gitu. Lagian dia bisa kayak gitu juga karena mungkin dia mikir kalau dia bisa, ya berarti gue juga bisa kayak gitu gitu. Nggak tahu ya, kalau buat aku tuh itu kayaknya proses pendewasaan kolektif ya untuk generasi saat ini, generasi kamu. Iya kan? Karena kan anak-anak, kamu kan berarti hitungannya millennials dong ini. Millennials kan sangat aware terhadap diri mereka, terus akhirnya itu membuat mereka jadi sadar terhadap mental health awareness, because they deal with a lot of insecurities. Nah, sama seperti Sivia menurut aku, akhirnya sama-sama menyadari bahwa seperti Sivia bilang, kunci insecurities itu diri kita sendiri. Iya, betul. Kayak kita yang mulai, kita yang bikin, tapi kita juga yang ngobatin. Jadi memang menurutku obatnya ya cuma aku yang sedang mengalami si rasa insecure itu gitu. Hebat loh, jadi proses pendewasaan bareng-bareng. Mungkin kita harus sertai dengan protein, gimana? Karena kamu tadi request, kakakmu bilang katanya you love meat. Aku suka banget daging merah. So please, ini kita buat atas special requestmu. So please enjoy that. Oh, kamu sangat suka dan menikmati daging merah. Sambil kita juga pengen menyelami lagu. Apa? Ditantangin langsung. Apa? Padahal dagingnya belum hap loh. Mau lagu apa? Aku ingat kan waktu kita ngebahas mengenai love spells, itu bercerita mengenai good, nice, bercerita mengenai rasa sedih, rasa kecewa, rasa patah hati. Terus aku juga mendapatkan informasi dari salah satu fans kamu, Tim Bazar, Sabrina, bilang katanya Camellia itu menggambarkan rasa berbunga-bunga. Yes. Ngobrol sedikit mengenai Camellia. Apa yang menjadi inspirasinya? Terus Sivia, gimana sih lo? Suruh ngunyah daging, suruh cerita. Gimana kalau kamu ngunyah dulu, aku aja yang bercerita atas nama Sivia mengenai lagu Camellia. So, tahu banget lo. Enggak. Aku suka soalnya ceritain album aku. Aku bikin lagu based on apa yang aku rasain, Om Lee. Waktu aku bikin Love Spells, itu aku lagi putus cinta. I remember. Putus cinta. Terus aku galau banget, apa segala macam. Tapi di proses galau itu, ternyata galaunya tuh nggak cuma perkara sedih di kamar ngurung diri dan lain-lain. Tapi ternyata prosesnya ada banyak ya. Di proses sedih itu ternyata aku menemukan banyak hal lagi. Yang udah pasti aku juga menemukan kayak aku sebenarnya kenapa, sedihnya tuh rootsnya apa dan lain-lain. Itu di Love Spells. Kalau di Camellia, kan setiap orang kalau habis patah hati. When you discover the roots of your sadness, boleh dibagi nggak? Apa tuh kira-kira? Sebetulnya mungkin kelihatannya kayak aku nggak suka putus apa segala macam, ternyata rootsnya adalah aku nggak suka yang namanya perubahan. Aku nggak suka kalau ada yang namanya berubah gitu di hidup aku, karena kan aku lumayan lama waktu itu pacarannya, 4,5 tahunan. Kan itu lama, berarti kan udah lama ada. Lama banget, apalagi dalam kamus hidup aku. Aku pacaran paling lama tuh 9 bulan, jadi 4 tahun itu lama banget. That's dinosaur age. Iya, 4,5 tahun, hampir 5 tahun gitu. Jadi aku kayak udah ada kan kebiasaan setiap harinya dan lain-lain gitu. Jadi kayak rasanya pas tiba-tiba dang gitu. Gak suka gitu. Sama jadi perubahan itu yang sebetulnya membuat kamu sedih. Sama pada saat itu aku baru tahu kalau ternyata aku nggak suka sama sesuatu yang nggak pasti. Aku nggak suka sama sesuatu yang berjalannya tidak
atas kehendak aku. Hmm. Itu kan aneh banget gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. mm, That sense of control? iya, Oke. parah Om nih. Wah, sorry. Karena memang itu yang harus aku perbaiki, sorry Iya, ya. iya, iya, iya. Apa namanya, bisa dibilang alpha banget gitu. Being alpha tuh kan nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya di tempat yang benar gitu. I also remember you said that during our first Iya, chat. iya. Berarti kan Berdua- aku masih Iya. ongoing tuh. Iya, 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 Aku iya, iya. untuk proses itu. Berarti kamu menyadari itu ya, menjadi alpha female itu nggak apa-apa tapi harus tahu tempatnya gitu Iya. ya, in terms of relationship. Iya, gitu. Oke. Kayak menurutku being alpha di karirku dan lain-lain harus. Nggak boleh aku jadi beta gitu, nggak boleh. Tapi kalau alpha di relationship kayaknya nggak, jangan segitunya deh. Kalau ini kan kalau aku gitu, based on pengalaman aku gitu. Jadi Oke. itu love spells. Love spell. Lalu kemudian Camellia. Camellia berbunga-bunga Orang kan kalau karena- habis patah hati, Iya. move on. Iya Nah. dong. Kemudian bertemu dengan sesuatu yang baru yang membuat kamu berbunga-bunga. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin Love Spells lagunya patah hati sedih gitu. Kalau di Camellia lagunya lagu jatuh cinta, lagu kasmaran gitu kali ya aku bisa bilangnya. Oke. Gitu. Wow, senangnya jadi musisi ya, punya milestone dalam perjalanannya dikaryakan. Dan aku senangnya adalah aku ngerasa ini privilege gitu ya buat aku gitu. Aku bisa bercerita akan apa yang aku rasakan karena aku tuh susah untuk ngobrol sama orang. Untuk cerita kayak sedih nih, patah hati apa segala macam. Sulit. Oke. Susah banget. Jadi aku ngerasa aku sekarang udah dikasih media gitu. Media yang dimana aku bisa explore gitu. Aku bisa bercerita ke orang-orang tanpa aku harus sebutin nama yang nama orangnya atau mungkin rasa sakit yang aku rasain gitu. Jadi aku kayak lagi dikasih kesempatan gitu untuk bercerita tapi dengan cara yang beda lagi gitu. Bercerita tanpa harus spill Iya, gitu ya. gitu. Jadi tidak, mungkin aku bisa bilang jadinya nggak menyakiti pihak lain dan lain-lain gitu. Agree. Tapi semua bisa menikmati. Mungkin mantanku juga bisa menikmati album Love Spells. Berarti Gitu. tanpa perlu, karena kan kalau aku nanya directly, kayaknya kepo banget aku Iya. ya. That's too private I think. Berarti kan love spell, patah hati, Camellia berbunga-bunga di hubunganmu yang baru ini. Kamu membawa pelajaran yang kamu pelajari dari love spell ketika kamu terpuruk itu, Iya. nyambung ke sebagai alpha, berarti di dalam hubungan nggak bisa terlalu alpha sebagai perempuan. Makanya ada banyak di lagu-lagu di Camellia ada banyak pertanyaan di ujung-ujung lagu. Ah. Ya, aku bikin bagian koda gitu. Pertanyaan tapi liriknya pertanyaan gitu. Oke. Dan those question are intended for yourself? Jadi dari lagu yang pertama itu pertanyaannya aku tanya untuk diri aku sendiri. Di lagu yang selanjutnya aku tanyanya ke orangnya. Di lagu selanjutnya lagi aku menceritakan tentang perasaan yang semakin yakin. Oke. Perasaan berbunga-bunga. Perasaan kayak wah, happy. Rasanya kan kalau baru jatuh cinta kan happy banget ya. Iya. Baru kayak sebulan, 2 bulan. Bubble period, Iya. bubble period, bubble. Iya Teori kan? sih katanya 2 tahun ya. Oh gitu. Teori. Iya betul. Nah terus di lagu yang paling terakhir di album Camellia kan ada 5 lagu. Di lagu terakhir itu aku menceritakan tentang perasaanku yang semakin yakin akan sosok tersebut gitu. Oke. Sebetulnya kalau bicara mengenai cinta gitu ya, pasangan hidup saat ini yang menurut Sylvia paling compatible di bayangannya Sylvia itu apa sih? Karena kan you said you always know what you want. Apa ya? Aku tuh Ini kalau wawancara bintang Hollywood ya, nanti kalau udah 5-10 tahun lagi Sylvia punya pasangan, ini bisa muncul nih blueprint. iya benar. Iya 5 benar. years ago, this is what she said. Apa ya? Aku bingung sih. Aduh soalnya aku tuh jauh umurnya, jaraknya. Oh, sama yang sekarang jauh. Iya. Terus kita bisik-bisik padahal kita pakai. Seberapa jauh? Padahal kita pakai ini. Jauh. Tapi tetap Tapi nggak apa-apa, kedengeran. lebih gitu. dewasa dan lebih Lebih mature dewa. berarti.
Iya, lebih Not dewasa, lebih mature. Em, Gimana ya? Jadinya aku jadi lebih banyak belajar lagi. Aku punya point of view baru terhadap orang dewasa. Oh, ternyata orang dewasa, being composed tuh seperti ini. Oh, ternyata being mateng tuh kayak gini. Gitu. Tapi kayak Oh, gimana that's ya? interesting, kayak apa tuh dari pemahaman yang kamu lihat menjadi orang dewasa tuh kayak gimana gitu? Oke, ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol dan lain-lain gitu kayak, oh ternyata being dewasa tuh nggak segampang anak ABG yang ngomong kayak, gue tuh padahal udah apa ya, dia tuh nggak sedewasa itu. Lo harus tahu dulu gitu definisi dewasa yang dimaksud tuh apa gitu. Karena sebetulnya menurut aku being dewasa itu kompleks. Susah gitu. Jadi orang dewasa tuh rumit menurut aku ya. Toleransi semakin kecil. Being dewasa sama orang dewasa lainnya, toleransi semakin kecil. Udah nggak ada lagi kalau mungkin Om Dave ke aku kayak, namanya juga Sylvia masih muda gitu kan. Kalau udah dewasa nggak ada lagi kayak namanya juga Sylvia masih muda, udah nggak ada lagi, udah nggak ada toleransi, kan itu menyebalkan. Terus Udah kayak ya hidup udah nggak ada privilege. Benar, Yes, the benar. world judge you as you are. Iya, gitu. When you become a grown up. Terus aku pernah banget, ini yang lumayan menurut aku bikin aku kayak gitu, kayak aku sampai bikin lirik tentang itu. Kalau bumi tuh, dunia tuh nggak muter cuma buat lo gitu. Jadi jangan terlalu kayak semacam apa, ya mungkin penyakit anak-anak ya, karena selalu dimaklumi atau apa ya gitu. Jadi mereka kadang ngerasa kayak jadinya self-centered dan lain-lain kan gitu. Aku tuh sempat masih kayak gitu-gitunya gitu, sampai aku akhirnya kayak dibangunin kayak jangan gitu, coba lebih berempati lagi apa segala macam. Makanya aku kayak, apaan sih susah banget jadi dewasa gitu. Terus pernah juga gitu ada omongan gitu ya, pacarku pernah ngomong gini kayak gini lagi, padahal lagi-lagi pakai ini. Padahal aku pernah bilang kayak, orang semakin dewasa ngomongnya akan semakin simple. Orang yang belum sedewasa itu atau belum semateng itu ilmunya, belum setinggi itu ilmunya, omongannya pasti berbelit-belit kalau ngasih tahu maksudnya. Kayak, wah jadi tuh gini panjang. Tapi kalau semakin dewasa, semakin mateng gitu ya, semakin ilmunya semakin tinggi, omongannya akan lebih simple. Terus aku langsung kepikiran kayak ibuku. Ibu-ibu kan sering banget ya, kalau misalkan kayak putus gitu, dia cuma kayak, ya udahlah, berarti emang bukan jodoh kamu. Kan itu nyebelin banget. Ngerti gak sih maksud aku, kayak apa sih? Gitu loh, kayak kenapa dari sepanjang nih aku ngomong sampai ada koreo-koreo nangis. Iya, namanya juga bukan jodoh kamu. Atau kayak, iya biarin aja dia misalkan ngejar mimpinya apa segala macam. Apa sih? Nggak nyampe di aku. Sekarang aku udah mulai tahu kayak itu, kayak oh yang dimaksud tuh ini, walaupun aku belum sepenuhnya nyampe omongan itu, aku belum sematang itu gitu. Langsung pengennya kayak gue ngomong kalimatnya pengen dipanjang-panjangin biar kelihatan kayak anak muda gitu. Tapi itu tadi ketika when you say kamu bikin lirik bumi tidak hanya berputar untuk kamu di Love Spell? Di Love Spells ada yang lagu di lagu Breathe deh kalau nggak salah. Iya, di Breathe. Tapi di sini tuh aku lebih spesifik gitu, menceritakan kayak enggak gitu kayaknya gitu. Nampar sih itu ya buat aku. Jadi definisi manusia dewasa buat Sylvia adalah ketika kita menyadari bahwa dunia tuh nggak berputar hanya buat lu, Jack. Itu kan kayaknya anak-anak banget ya. Very childish of us. We are the center of everything. Kayak rasa-rasanya minta diperhatiin terus apa segala macam. Toleransinya besar gitu. Kalau semakin dewasa kayaknya. Tapi melihat itu, does it scare you a bit of growing up? Menurutku harus gitu. Kalau enggak, aku nggak melek-melek. Kalau aku nggak takut. Oke. Yes, break. Takut terlalu dalam dan langsung oke break. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Black sesame rice, yes. Oh, dessert juga belum. Nasi dulu, abis itu kita nikmati dessertnya ya buat Sylvia ya. Tuh. Saved by the bell. Gimana nasi gorengnya? Nice? Enak. Goldfish masih megang. Oh iya.
Oh ya? Aduh impresif Harusnya berarti bener ya kolam goldfish. deh Om Dev. Iya, karena 2 kurang ya. Harusnya bener-bener kolam sih menurut aku. Tenang, nanti next time kita makan di sini lagi. 12 deh kita siapin buat kamu. Nah, kalau kan kamu tadi cerita kamu lagi mempersiapkan single baru. What's the story about this time? Pokoknya album kedua ini aku menceritakan tentang point of view aku untuk menjadi dewasa, being dewasa. Gimana sih caranya untuk jadi orang yang compose? Kenapa sih orang dewasa tuh selalu begini, selalu begitu? Terus point of view aku terhadap orang yang angkuh, point of view aku terhadap orang yang gak mau kalah. Nah, aku menceritakan itu. Okay, that's interesting. Bicara mengenai keangkuhan, soalnya kan sekarang juga itu diskusi yang hangat ya, dengan semua gaya hidup yang lavish gitu. Emangnya kalau kamu tuh melihat orang angkuh kayak apa sih? Tuh gini, kayak kamu. Tapi kita hari ini lavish loh. Iya lagi. Ini bukan Karena lavish. dibayarin sama Mandarin sama Bazar aja. Besok-besok kalau gue yang bayarin lu, kita nongkrongnya di kantin. Aku melihat orang yang angkuh seperti apa? Atau biasanya gimana kamu merespons terhadap orang kalau ada yang angkuh di sekitar kamu? Flexing di sekitar kamu? Kalau aku tuh ada jahil-jahilnya sih. Iya? Iya, jadi kalau misalkan ada yang flexing dan lain-lainnya, aku kayak, oh ya gitu, makanya aku kasih makan. Iya. Gitu. Kayak dikasih angin gitu. Iya, Ayo kayak terus. gitu. Iya, Karena nggak bisa, kayak gitu kadang nggak bisa harus orang yang kayak, emang harus dia yang stop. Kayak, oh kayaknya gue salah ngomong. Oh kayaknya gue gini deh. Oh kayaknya gue gitu deh. Gitu. Karena aku percaya apapun yang dimulai dari diri sendiri akan lebih works daripada kata orang gitu. Jadi kalau ada yang flexing, kalau aku lagi ada tenaga, aku kayak, oh ya, wah keren banget. Oh, terus kalau ini, gitu. Tapi kalau aku lagi nggak ada tenaga, aku benar-benar diem kayak, enggak, jangan ngomong sama gue. Lo cuma dapet capeknya doang, gitu. Jadi aku kayak, iyain aja. Iyain aja. Tapi kamu sendiri sebetulnya merasa diburu oleh kesuksesan anak muda lain di dalam generasi kamu apa enggak sih? Enggak. Karena menurutku semuanya udah ada porsinya aja masing-masing. Oh, jadi nggak merasa dikejar tuh. Kayak kemarin kan sempat ramai tuh pembicaraan yang umur 20 harus punya ini suksesnya, umur 30 begini, umur 40 begini. Sampai ada kan, anak umur segini harus udah punya rumah, udah punya investasi dan lain-lain. Enggak sih. Aku menikmati apa yang aku jalanin. Aku menikmati apa yang aku punya. Kalau misalkan aku punya sekarang segini, ya udah, berarti memang itu rezeki aku dan itu pencapaian aku. Terus mau gimana lagi? Kayak ya udah biarin aja. Karena capek kayaknya kalau kok dia gini ya, aku kok enggak ya, kok gini ya. Capek. Aku kayaknya bikin lagu udah lelah. Produksi lagu udah lelah. Jadi kayak gitu-gitunya. Iya. Kayaknya, udah energinya untuk lagu aja deh ya, untuk karya ya. Karena kayaknya itu pilihan kan Om Dave. Betul. Karena ada banyak juga, apalagi sekarang social media. Menurut aku ada jahatnya kan gitu. Bikin kita jadi, sebetulnya social media nggak salah sih, yang salah kita yang melihat kan gitu. Kita yang pakainya. Iya, selama ini kan selalu kayak hapus Instagram, hapus ini karena begana begini. Sebetulnya nggak ada salah apa-apa. Mereka cuma media aja gitu. Mereka cuma hanyalah platform gitu. Kan kamu yang menggunakan gitu. Jadi kayak itu salah kamu kayaknya. But that's also interesting. Di social media, since you mention it, kan kita kayak membuka diri terhadap komentar apapun itu. Iya. Kita kayak jadi sansak aja, terima aja gitu. Iya. Yang aku juga pengen tahu sebagai seorang musisi, apakah kamu juga merasa bahwa orang dengan bebasnya berkomentar terhadap, menginterpretasikan karya kamu, terus memberikan komentarnya kepada kamu langsung? Kayaknya aku sekarang menjadi, bisa dibilang orang tahu aku, orang menikmati lagu aku, mereka punya hak untuk menilai dan lain-lain. I put myself on risk gitu kayaknya. Jadi kayaknya ya udah gitu. Kalau mereka mau bilang, si Via sok dewasa apa segala macam. Ya udah gitu. Ya prosesnya mungkin harus melewati sok dewasa dulu baru harus jadi dewasa. Ya terus gimana kalau ini proses aku dan lain-lain. Ya karena kan orang nggak mau tahu ya proses orang lain. Jadi mereka cuma komentar aja. Komentar terus kayak ya menilai, berkomentar terus
udah mereka nggak tanggung jawab akan apa yang mereka omongin gitu kan, mereka nggak mau tahu perasaan, nggak ada yang mau tahu lagi kita ngerasain apa dan lain-lain gitu. Jadi ya yang memang harus aware, yang harus selalu kayak nyala alarmnya tuh ya kita sendiri kan gitu. Kalau memang sedih untuk lihat itu ya nggak usah dilihat. Iya betul, tapi that's true. Jadi kamu nggak pernah tuh ya kayak meralat gitu, lagunya nggak gitu, kok kamu ngedengerin interpretasinya gitu, Nggak. waktu gue bikin nggak gitu gitu. Iya, Enggak, nggak. Kan ada seniman tuh yang saking cintanya because Iya. we know you put your heart, Iya, soul, iya, mind iya, into iya. it, kayak very protective of their work, ya kan? Iya. Menurutku tuh mungkin caranya beda-beda aja ya. Kalau dia mungkin caranya yang bener kayak enggak, pokoknya kalau lo dengerin ini harusnya lo rasain tuh ini. Nah, lagi-lagi menurut aku ngatur perasaan orang nggak make sense. Iya. Jadi kadang aku aja susah ngatur perasaan aku sendiri kan Iya. gitu. Gimana perasaan orang lain yang aku nggak tahu dalamnya dan apa yang dia lewatin kan gitu. Jadi Iya. kayak apa namanya, orang mau ngomong apa dan lain-lain, oh ya udah. Ada kok lagu aku yang mereka mikirnya kayak ini pasti ada, aku punya lagu judulnya New York. Ini pasti karena Via pernah tinggal di New York deh makanya bikin ini. Terus ada lagi, nih kayaknya Via baru putus cinta deh. Ada lagi yang bilang, Via pengen banget ya ke New York. Aku kayak, seru banget lagi kalau orang tuh justru banyak apa di kepala mereka, lagunya tentang ini ya, lagunya tentang itu ya, lagunya tentang ini ya, lagunya tentang itu. Yeah. Maksudnya kayak ya udah nggak sih gitu. Aku dikasih kesempatan untuk explore, untuk liar gitu, untuk bikin si lagu itu. Ya mereka yang mendengarkan juga punya hak untuk itu kan gitu. Jadi ya udah gitu. Betul. Aku lupa siapa yang bilang tapi aku suka itu kata-katanya. Sebagai seniman ketika kita menelurkan, melahirkan sebuah karya, once it is published, it is no longer yours. Iya kan? iya betul. Dengan orang ngomong kayak gila lagunya gue banget, itu kan dia udah ngerasa gila ini lagu gue gitu. Dia mana peduli yang nulisnya siapa apa segala. Ya udah kan, jadi kayak justru aku senang gitu. Berarti kan aku berhasil dekat sama mereka lewat lagu aku. Yes, true. Apakah itu juga alasannya kenapa si Via kalau bikin lagu banyak menggunakan kata-kata kiasan? Iya, banyak menggunakan angka. Ya, kayak ada di lagu aku gitu ya. Judulnya Butterfly. Ada lirik 180 cm siap melindungi. Gitu. Aku menceritakan tentang tinggi seseorang yang iya. Wow. Ini dari album Camellia? Camellia. Oke, berarti yang sekarang. Terus kayak 181. Oh my. Bapak main basket? Inisial nama? Kuis kali. Terus kayak apa lagi ya, kayak 360 hari, terus 730 hari tak terasa. Judulnya Are You My Valentine. Terus itu aku menceritakan tentang 2 tahun, makanya 730. Terus 247 ada di New York. Terus waktu aku putus ada di bulan Juni, karena aku putusnya di bulan Juni. Aku nggak apa-apa sih gitu, kayak aku pakai kayak gitu karena kan musik itu, lagu itu kan personal banget ya buat aku. Jadi biarin orang tuh menerka-nerka, menebak-nebak. Karena kan tujuannya adalah aku bikin lagu ya buat aku. Gitu. Kalau ternyata ada orang lain di luar sana yang ngerasa relate dan lain-lain, ya berarti kita melewati proses yang sama, cuma beda versi aja. Okay. Gitu. Tiba-tiba pop in my mind. Waktu kan kamu sebegitu lugasnya ya di lagu-lagu kamu itu. Dan ini aja di-publish, kamu bercerita gitu tentang proses cerita yang ada di balik lagu-lagumu. Orang tuamu nggak pernah nanya, ya ampun sayang, kamu waktu love spell berarti kamu terpuruk banget. What did he do to you? Enggak yang gitu? Enggak, ibuku cuma kayak, oh ya bagus. Tapi aku nggak begitu suka sih yang lagu ini, aku suka yang ini, oh ya oke. Dia nggak peduli kayaknya. Cuma dia kayak, ya bagus, maksudnya wow gitu. Oh ya, karena keluargaku bukan tipe yang bisa mengekspresikan kayak sayang keren gitu, nggak bisa. Kita rasa-rasanya gengsinya tuh udah mentok. Gengsi banget untuk kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah ya kayak gitu, diam-diam ngedengerin. Ya tiba-tiba ibuku diam-diam lihat TikTok aku, gitu, terus diam-diam hafal gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak akan kelihatan gitu ya viewersnya siapa. Gitu, jadi kayak diam-diam dia tiba-tiba misalkan
wallpaper waktu itu pernah aku lagi nyanyi di mana. Padahal Oh. kadang aku soalnya kalau mau nyanyi gitu aku cuma bilang, "Ya nih mau nyanyi apa segala macam." "Oh ya udah oke sukses ya." Dah. Tapi nggak pernah tahu apa segala macam. Tapi dia ngulik gitu kayak di YouTube di mana gitu. Jadi kayak itu bentuk apresiasi ibuku. Kayak gitu. Oke. Ini karena membahas mengenai orang tua dan kehidupan millennials, yang juga seru dibahas anak-anak millennials adalah beberapa tuh merasa bahwa ukuran kesuksesan yang diberikan orang tua mereka kepada mereka itu sudah nggak sesuai dengan zaman. Maksudnya, ini nyambung ke yang tadi. Kan banyak teman-teman aku yang millennials merasa bahwa umur 30, orang tuanya bilang umur 30 udah kerja, masa masih tinggal di kos, punya rumah dong. Oh, benar, masa masih naik kendaraan umum, punya mobil Iya, dong. benar. Ukuran kesuksesan zaman Ya. boomer sama sekarang udah beda gitu. Beda. What about your parents? Do they do that to you? Enggak. Enggak. Kayak Mereka udah nggak terima anak ya, jadi kalau lo mau pindah nggak bisa. enggak sih. Enggak sama sekali gitu. Kayak tipikal banget ya. Orang tua kayak udah umur segini nih kahyu gitu kan. Enggak sih. Enggak. Bener-bener kayak ya udah terserah maunya kapan. Terserah maunya ngapain, terserah maunya apa. Yang penting kalau ibuku mah pesannya ya cuma satu gitu. Ya karena aku seorang muslim gitu. Jadi ya sholat gitu, kerjakan apa yang memang wajib kamu kerjakan. Di luar itu ya itu urusan kamu gitu. Gitu. Kewajiban kamu sebagai umat muslim itu yang penting buat kita sebagai orang tua. Selebihnya itu kewajiban lo sebagai manusia dewasa. That's so good. Tinggi kan ilmunya kan? Iya. Aku kayak Iya, itu tadi tuh manusia dewasa yang kalimatnya dikit-dikit iya itu. gitu. Kayak yang penting mah sholat aja, udah gitu. Aku kayak kayaknya guruku juga ngomong yang penting sholat ya sih ya. Guru-guru aku zaman sekolah. Iya. Kalau love language kamu apa? Do you know? Aku physical touch. Really? Iya, physical touch. Abis itu quality time. Terus yang ketiga apa ya? Aku lupa ya. Kayaknya cuma boleh 2 deh. Atau udah berubah gitu. peraturannya? 5 soalnya. Major atau minor? Jadi major kamu physical touch? Physical touch. I see. Sama itu. Quality Quality time? time. Oke. Jadi aku bisa tuh Om Dave misalnya sama pacarku cuma di mobil muter-muter Sudirman. Oh. Ngobrol di dalam mobil. Habis itu udah pulang. Cuma take away makanan apa gitu terus makannya di mobil gitu. Iya. Karena you need to fill your love tank quality time ya? Iya ngobrol gitu. Kayak terserah dia mau ngalor ngidul, mau deep talk, mau apa. Pokoknya ngobrol. Tidak physical Berinteraksi. touch ya, yes, physical touch-nya yang sehat-sehat aja. Oke, karena kan itu nyambung tuh ya, karena kan tadi si Fe bilang di rumah orang tua tidak terbiasa memberikan giving compliments, ekspresif. Ya kan, untung loh kalau kamu anaknya bahasa cinta kamu adalah words of affirmation, kan perlu ya Iya itu betul, ya. betul. Makanya aku, ya itu, aku soalnya ibuku bukan tipe yang kayak keren gitu enggak. Dia cuma kayak, tahu bagus kok. Udah gitu doang. Gitu. Aku juga anaknya soalnya bahasa cintanya quality time. Oh, gitu. Yes, aku tuh mengisi love tank aku dengan spending quality time with people I care about. Iya. Jadi yang high bye sekenanya gitu tuh Nggak kena aku. nggak memberikan sumbangsi apa-apa di aku. Iya benar. Aku setuju. Kayak act of service, bagaimana aku melayani kamu. Ini juga bukan my main ini. Tapi piringnya kita ganti kali ya, atau langsung di sini aja gimana Langsung ya? di sini aja. Oh ya, tuh pakai Oke. sumpit yang ini. Ini adalah this is our dessert actually. This is blueberry snow skin dumpling. There you go. Ini tuh mochi. Iya, yes. You like mochi? Iya. Oh, soft like our skin. Mochi sih kayak kulit Om Dave sih. Oh. Iya nggak sih? Ya? Mochi 3 hari udah keras. enggak bercanda. How was it? There you go. How's it? I can tell. Happy deh kalau tamu-tamu kita tuh menikmati dengan sangat hidangan-hidangan kita ya. Aku harapkan teman-teman yang selalu senantiasa menyaksikan Brunch with Dave, yang setiap minggu kita hadir selalu memberikan usulan-usulan bintang tamu. We really appreciate each one of your comments. Hopefully kita bisa meluluskan semua keinginan teman-teman semua ya. Pertanyaan penutup untuk sesi Brunch with Dave kali ini adalah
Apa aku Enak sambil banget deh, sumpah. Enak ya? Iya, karena ada crunchy-crunchy-nya. Ini kan sengaja adil, tadi dumplingnya itu cuma 2, telur goldfishnya, blueberry, 6. Ada crunchy-crunchy-nya gitu loh, jadi moist, tapi di dalamnya krauk-krauk gitu. Oh ya? Ada buahnya. Oh ya? Jadi ke dalamnya durian nggak sih? Ada krauk-krauknya. Oke, tadi I was about to ask, what's your wish untuk lebaran tahun ini? Personally. Semua keluargaku sehat. Okay. Sekarang ditanya apa kabar tuh penting menurut aku. Beneran kayak, apa kabar? Makasih ya nanyain kabar gitu. Dulu kan orang selawat-selawat aja Om Dave. Ditanya basa-basi apa kabar? aja gitu. Apa kabar? Udah. Iya kan? Ngomong apa kabarnya juga sambil jalan. Bener-bener gak sopan menurut aku. Banyak banget loh orang. Apa kabar? Gitu. Sampai gak jelas dia ngomong apa gak jelas. Iya. Ya udah humming aja. Sekarang tuh beneran kayak kalau nanya apa kabar, yuk yang benar. Apa kabar? Beneran sehat nggak? Gitu. Karena menurutku itu yang paling penting sekarang. Oke, begitu dia jawab, sedang tidak sehat, lo langsung jaga jarak 3 meter. Baik, ngobrol lagi sama aku setelah 14 hari. Thank you. Karena kan zaman sekarang perkaranya udah bukan cuma COVID-nya aja gitu, tapi orang yang kena dampak akan COVID-nya itu. Entah itu mental, entah itu apapun ya gitu. Orang yang kena PHK lah, apalah segala macam. Makanya nanyain kabar menurut aku sekarang penting. Oh my God. Sahabat aku Novita Enji bilang itu tuh basian pandemi itu, ya. Iya. Dimana mental kita terganggu, terus kita masih struggling, physically, mentally. Parah. So kita harus cope gitu sama ketakutan kita, tapi kita juga harus tetap berkegiatan keluar kan nyebelin. Iya betul. Probably you should write a song about it. Iya, Nggak iya, selalu iya, loh kita tuh hidup dan manage to survive pandemi. Betul. Yes. Terima kasih ya idenya. Aku emang kurang satu lagu lagi. Yes. I need my name on your song. Oke, nggak 171 cm itu gue. Anyway, kita ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Mandarin Oriental Jakarta, untuk restoran istimewa ini, Living, for this delicious dinner, iftar dinner. Buat teman-teman yang senantiasa menyaksikan Brunch with Dave, selamat Idul Fitri. Salam cinta untuk Anda dan keluarga. Darling, thank you so much for Thank you, Om sharing. Bye everyone. Yuk,